ala Rasulillahi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita di kesempatan ini bisa berjumpa lagi dengan keluarga besar CCC Zahidin Cakrawala Cemerlang, sebuah Zoom yang akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang hak, agama yang tinggi dan mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan mungkin kita akan beragama dengan agama yang tinggi dan mulia ini jika Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian saudaraku sekalian, Zoom ini juga akan terus bersama-sama dengan Anda membongkar tipu daya busuk kaum kafir dan membentengi umat dari upaya pemurtatan yang terus dilakukan oleh Bani Kunarion. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, kabar gembira saudaraku. Kita live mendadak di kesempatan ini karena kita mendapatkan sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Apa itu? MKC akhirnya menjadi penduduk Hotel Prodeo. Itu membuat kita menjadi bangga terhadap Kepolisian Republik Indonesia yang mau bertindak untuk menindak sang penista agama laknatullah. Nah, bagaimana video selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama komentar dari rekan-rekan yang ada di keluarga besar JCC dan bukti-bukti yang menunjukkan M. Kocluk sudah ditangkap oleh kepolisian. Selamat menyaksikan. Ya, gimana nih? Lanjut. Kok pada diam? Ayo newsnya dibuka. Ya, tadi siapa yang dapat link news? Bung Roni. Oke, sebentar. Aduh, jaringan aku modar kayak gini. Tapi tak. Oke, silakan Pak Sugi. Gimana? Silakan, sudah kelihatan screen-nya? Oke. Di sini sudah terpampang ya saudaraku sekalian. Ini dari detiknews.com ya. Ditangkap di Bali Muhammad Kece, langsung dibawa ke Bareskrim ya. Adasta Dirgantara detiknews.com. YouTuber Meme Kece ditangkap oleh tim Bareskrim Polri. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan Meme Kece akan dibawa ke Bareskrim hari ini ya. Hari ini akan dibawa ke Bareskrim, ujar Agus saat diminta konfirmasi. Aduh, tutup pula ini apaku nih, jaringan saya nih kacau nih. Saya bantu ya Ustadz ya. Lanjut. Saya memperbaiki. Tadi ada sumber yang lain juga ya, Ivan Pila sekalian yang menyaksikan live pada kesempatan ini. Di media Indonesia juga sudah mengeluarkan sebuah berita tertanggal Rabu 25 Agustus 2021 jam 11.44 ya. Muhammad Kece berhasil ditangkap di Bali gitu. Menurut info dari Bareskrim Polri, telah menangkap YouTuber Muhammad Kece yang diduga melakukan aksi menghina Islam melalui konten videonya. Dan ia pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Bareskrim Polri pada hari ini Rabu 25 bulan Agustus gitu ya. Nah, kita lanjut, statusnya sudah menjadi tersangka kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yunowo ya, Biro saat dihubungi Rabu 25/8. Dan penangkapan MKC juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Sudah ditangkap di Bali, jawabnya singkat pada saat dikonfirmasi ya.
Namun Pak Agus belum menjelaskan lebih detail terkait penangkapan Muhammad Kece ini. Namun pihaknya menyebut Kece akan dibawa ke Baris Krim Polri pada hari ini Rabu gitu. Seperti diketahui sebelumnya sempat viral di media sosial seorang YouTuber Muhammad Kece mengunggah konten yang mengandung unsur penistaan terhadap agama Islam seperti mengubah pengucapan salam. Tidak hanya dalam ucapan salam, Muhammad Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Kece juga menyatakan Muhammad bin Abdullah dikelilingi setan dan pendusta, dan banyak pernyataannya yang mengandung unsur penistaan agama. Terkait video viral tersebut, Bareskrim Polri telah menerima satu laporan masyarakat pada Sabtu 21 Agustus dengan nomor register laporan polisi nomor 500-7-SPKT-Bareskrim Polri. Selain di Bareskrim, Polri juga menerima 3 laporan terkait kasus serupa di jajaran wilayah Polri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Roni yang telah membacakan berita tersebut ya. Kita sangat berterima kasih kepada aparat hukum Republik Indonesia ya, pihak kepolisian yang dengan sigap, tegas dan lugas telah melakukan suatu tindakan yang menurut kami inilah yang perlu dilakukan. Dan kami di sini sebagai umat muslim, juga pada YouTuber Indonesia semua, muslim terutama, yuk kita kawal terus ini. Mari kita kawal terus berita tentang si Kucluk ini agar apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan bisa mendapatkan hukum yang setimpal. Kami di JCC tetap dan terus mengawal, jangan sampai berita ini menjadi berita yang menurut berita yang sedikit viral kemudian dihilangkan. Kita tetap kawal ya, sehingga aparat hukum, aparat penegak hukum tetap bisa kita kawal sampai si Kece ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Karena sering kali ya, dan kita lihat udah beberapa tahun ini si Kucluk ini telah menistakan agama kita, suka memelintir-melintir ayat Al-Quran, salamnya udah dirubah-rubah. Lihat di sini, di foto ini, dia memakai atribut songkok, atribut sarung, baju koko dan lain sebagainya. Ya memang si Kucluk ini memang beginilah sifatnya. Dan saya herannya, ini malah didukung oleh teman-teman Kristen sendiri. Seperti kemarin saya baca beritanya tentang si Manu Bulu mengatakan MUI jangan pilih kasih dan lain sebagainya. Lah inilah perlawanan mereka. Ini jelas ini si Kucluk ini telah melakukan penistaan. Tetapi teman-teman Kristen di sana hanya sepihak mengatakan si MUI itu jangan pilih kasih dan lain sebagainya. Kalau kalian ingin mendebat ataupun ingin membuka Al-Quran, ya harusnya kalian itu memahami apa itu Al-Quran yang sebenarnya. Karena Al-Quran bukan bahasa terjemahan, berbeda dengan kitab kalian yang merupakan bahasa terjemahan. Untuk mempelajari Al-Quran itu tidak semudah itu, Ferguson. Harus memiliki keilmuan. Nah inilah akibatnya kalau orang sok tahu, sok pinter tapi kemelintir ya ini. Nanti kita kawal terus teman-teman sampai pihak kepolisian dan aparat-aparat hukum bisa menegakkan keadilan di Indonesia ini. Ya demikian sepatah dua kata dari saya. Yang lainnya silakan. Saya Pak Jul. Silakan. Saya ini dari benar kata Pak Jul itu dari pihak Kristen itu malah mendukung MKJ dan malah ingin membubarkan MUI dan PBNU. Ini kita contohnya ada ya. Mohon maaf ya saya berscreen. Tutup dulu yang lain. Nah ini dari Pendeta Sarah ini. Masih di dalam cange.id itu yang membutuhkan tanda tangan bahwa Muhammad Kece itu perlu diselamatkan ini. Pendeta Sarah itu mengajukan di Cang Indonesia kalau nggak salah itu. Dan malah ingin membubarkan MUI dan PBNU itu. Makanya dia harus diviralkan lagi ini. Gak apa-apa sekalian aja, sekarang aja. Lanjut. Kenapa? Ya sekalian aja di sini sekarang. Lanjut. Ya, ini juga harus diviralkan juga ini Pendeta Sarah nih. Maksudnya ingin membubarkan MUI dan PBNU itu maksudnya dengan apa itu? Perlu dipertanyakan lagi nih maksudnya membubarkan MUI dan PBNU itu dengan tujuan apa itu? Ingin
kristenisasi di Indonesia atau gimana? Kita harus pertanyakan lagi tuh. Oke, kawan-kawan yang lain dilanjut. Oke. Pak Jul, saya ya sedikit ya. Nanti kita Silakan. terusin lagi sebenarnya. Pasal per pasal kita akan bongkar habis ini, insyaallah. Jadi awal pertama KC ini sering monolog, tidak berdebat. Seringkali kalau Oten atau umat Kristen kalau kita lagi debat, kalah debat, main lapor. Bukan di situ landasannya. Kebanyakan monolog, mengambil satu-satu ayat Al-Quran dengan terjemahannya dan tafsirannya masing-masing. Itu yang salah. Termasuk kami misalkan bicara tentang Bible, apa yang tercatat di situ kami akan sampaikan apa yang tercatat di sana. Kami tidak menafsirkan apa yang dikatakan di situlah dikatakan. Kami tidak boleh menafsirkan seenak perut orang Muslim tentang Al-Qurannya, karena sudah ada landasannya. Ada tafsir banyak tafsir. Itu yang pertama. Kita belum bicara hukum ya, nanti aja. Yang kedua tadi pendeta Sarah perempuan membubarkan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini satu wadah lembaga yang bisa dibubarkan atau tidak bisa dibubarkan. Semua lembaga bisa dibubarkan dan tidak dibubarkan. Tapi namanya lembaga nggak bisa, termasuk LAI. Itu satu lembaga. Apakah kami LAI salah? Kami harus membubarkan LAI? Enggak juga kan? Ini pendeta Sarah, mohon maaf nih. Apa didukung? Itu banyak itu dukungannya. Kenapa? Supaya tidak ada undang-undang penistaan agama. Undang-undang penistaan agama sering banyak orang Kristen untuk mencabut pasal ini dari KUHP 156, 156A. Kalau ini dicabut, menurut saya pribadi akan bentrok semua. Apakah Islam, apakah Kristen? Nanti kita akan kaji hal itu. Nah sekarang alhamdulillah MKC ini, MCK saya bilang nggak mau Muhammad. Cornelius ini sudah masuk ke Bareskrim. Dan insya Allah undang-undangnya akan ini. Ada dua yang kalau saya jadi ininya ada dua. Satu 156A. Yang kedua undang-undang ITE yang lebih abdol. Karena delik pokoknya sudah ada, tinggal dengan undang-undang ITE-nya. Apakah dia memang terbuka? Betul, terbuka. Apakah dia pakai YouTube? Ya. Untuk apa? Untuk semua umum. Kita akan kaji itu ya. Itu aja dulu Iwan Filah. Ini pendeta Sarah, tolong hal-hal yang begini kenapa saring mendukung. Kalau kami salah Muslim, silakan Anda melapor. Silakan Anda melapor. Jadi di sini hukum untuk semua, bukan untuk Islam atau Kristen. Baca lagi undang-undangnya, wah jelas. Terima kasih Pak Jul, dilanjut. Baik, terima kasih. Yaitu saya mengimbau kepada teman-teman ya, baik di jamaah JCC dan juga di jamaah live comments di semua menara siar yang terafiliasi dengan JCC. Yuk kita kawal terus sampai di mana ini si Kucluk mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Siapa yang menabur dia akan menuai. Dan juga dari pihak-pihak saudara-saudara Kristen ya, teman-teman kita, teman-teman saya juga. Kalau kalian merasa ini tidak adil Indonesia atau perangkat-perangkat hukum, ya silakan, Indonesia negara hukum, silakan kalian membuat tuntutan-tuntutan. Kami umat muslim taat kepada hukum. Kalau hanya kalian itu cuma berteriak-teriak, berkoar-koar tanpa action, itu sama saja kalian akan menuai hasilnya sendiri. Karena dengan kata-kata si pendeta tadi yang barusan di share screen, itu sama saja kamu memprovokasi sebuah lembaga negara yang bernama MUI. Kapasitasmu itu apa? Kapasitasmu apa sampai turut campur mau membubarkan MUI? Kalau kalian merasa itu terjolimi ataupun merasa tidak adil Indonesia ini, silakan dibuka itu. Hukum itu untuk semua, bukan untuk golongan ataupun golongan yang terbesar. Hukum itu adilnya kemana-mana, baik yang kecil maupun yang besar.
tidak memandang itu orang berpangkat, presiden maupun, itu bisa dituntut secara hukum. Jangan hanya koar-koar di channel kamu, tetapi kamu akan mendapatkan hasil apa yang akan kamu perbuat. Jadi buat teman-teman yang lain, kita kawal, di samping kita kawal si Kuculuk ini, kita kawal juga pedebat-pedebat Kristen ya, yang suka menghujat agama kita, nabi kita. Segera laporkan saja, karena sudah terbukti ya, dengan kekompakan kita, persatuan dan ukhuwah Islam, kita akan bisa itu menguak kebenaran yang sebenarnya. Yang adil letakkanlah pada yang adil. Jadi saya himbau kepada teman-teman semua, kalaupun di luar sana ada model penghujatan, segera dilaporkan kepada pihak berwajib. 1-2 orang mungkin gak kuat, tapi kalau kita berukhuwah bersatu, kita melaporkan bersama-sama, insya Allah aparat hukum akan menindaklanjuti. Jadi yuk kita rapatkan barisan, rapatkan ukhuwah kita dalam menghadapi hujatan-hujatan mereka, dalam menghadapi pelintiran-pelintiran mereka. Itu yang saya himbaukan kepada teman-teman. Jadi jangan sampai kita ini terpecah. Jangan sampai kita ini yang mayoritas seperti seolah-olah kita ini diam. Kami sebenarnya tidak diam. Langkah-langkah hukum dari YCC sudah kita lakukan. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kabar baik. Si Kuculuk ini telah dibawa ke Bareskrim. Apa dan bagaimana selanjutnya drama ini ya, drama, saya katakan drama ini, kita pantau dan kita kawal. Untuk selanjutnya silakan yang lain. Mas Sugi mau menambahkan? Oke, saya tambahkan sedikit. Nah, ternyata selain si Mimi Kuculuk ini ditangkap, videonya ada 20 video yang di take down oleh Kementerian oleh Kementerian Kominfo ya, di take down. Jadi ini saya bacakan apanya ya. Ini ya, Polri juga ingatkan warga tak share posting video Muhammad Kece bisa kena UU ITE. Muhammad Kece sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah pihak soal videonya yang diduga menistakan agama. Polisi juga menegaskan bukti awal sudah cukup sehingga kasus ditingkatkan ke penyidikan. Tentunya ada keterangan ahli dan petunjuk. Petunjuk itu bisa kita dapatkan dari barang bukti yang telah diposting oleh yang bersangkutan, kata Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan saat ditemui di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Menurut Ramdan, video yang diposting Muhammad Kece berpotensi menimbulkan perpecahan. Maka itu setelah diverifikasi video itu di take down oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo. Ya, video MKC berpotensi kegaduhan memecah belah. Maka dilakukan analisa, dilakukan verifikasi untuk dilakukan take down, yang kemudian yang melakukan take down itu kewenangannya di Kementerian Kominfo Imbuh Ramdan. Nah, begitu saudaraku ya. Jadi berita ini sudah fix 100%, bukan rekayasa. Ini dari sebuah situs online, berita online, yaitu Detik.com. Alhamdulillah, harapan kita yang selama ini terkatung-katung 1 tahun lebih, mulai dari apa dulu itu ya, organisasi apa itu, agak lupa saya, awal-awal corona itu. Nah, itu dilaporkan mental, tidak ditanggapi. Kemudian dari Persatuan Ulama Jawa Timur melaporkan mental, dan sekarang berbagai pihak melaporkan, ada dari NU dan sebagainya. Alhamdulillah, akhirnya MKC menjadi tersangka dan sudah ditangkap di Bali. Ini kabar gembira saudaraku sekalian, dan kita juga harus hati-hati. Tidak boleh kita sembarangan dalam memposting, membuat konten ya. Usahakan konten kita reaction saja, karena kalau reaction itu kan ada aksi ada reaksi, kita mereaksi ya, bisa menjadi sebuah alasan untuk kita kenapa kita melakukan hal itu.
Tidak mungkin ada sebuah kejahatan yang menjelek-jelekkan agama kita, tapi kita diam saja. Itu tidak bisa, bukan Islam kalau begitu. Ya, dari situlah kita bisa mengcounter mereka. Jadi kita jangan memulai. Ya, tidak boleh kita mengopo-opo agama orang lain tanpa ada sebab. Jadi harus ada sebab, begitu saudaraku. Oke, yang lain yang ingin menambahkan? Saya tambahkan sedikit ya untuk Iwan Villa yang berada di live comment semua Menara Siar JCC. Mari kita gerakan tagar ya. Tagar kita kawal M Kucluk ke pengadilan. Kita bikin tagar begitu dan viralkan tagar itu, MKC, kawal MKC ke penjara. Tuh, agar berita ini tetap terjaga, jangan sampai berita ini hilang. Kita kawal terus sampai MKC ini mendapatkan hasil apa yang dia perbuat. Ya, buat teman-teman, saya himbau untuk membuat tagar kawal M Kucluk ini ke penjara. Tagar tulis kawal MKC sampai ke penjara. Demikian pemberitaan singkat ini berguna sekali untuk dalam dunia online ya, karena tagar ini cukup berpengaruh. Jadi mari kita viralkan tagar tersebut. Untuk selanjutnya silakan buat teman-teman yang lain. Karena saya mau share screen nih. Saya Oke. dapat gambarnya waktu Ayo dong Bang Yan, bentar. Oh, silakan Bu Sonia, silakan Bu Sonia. Ya. Sebentar ya Pak Sugi, silakan Bu Ya. Sonia. Ya akhirnya ya seperti kata pepatah tadi Bang Jul bilang, apa yang ditanam itu yang dituai. Nah itu pelajaran buat teman-teman yang lainnya yang suka menghujat, apalagi membuat Al-Quran itu kayak permainan gitu loh. Masa ada seperti itu doanya? Nggak ada gitu loh. Nggak boleh seperti itu. Makanya buat yang lain-lain ini adalah pelajaran yang berharga. Mudah-mudahan saya berharap yang lain tidak akan jatuh seperti MKC seperti ini. Kemudian mudah-mudahan juga kita kawal ini semuanya ini supaya dia sampai ke penjara, karena ini sudah betul-betul pelecehan agama menurut saya. Terus akhirnya kita bisa berkata bangga ya sama Baris Krim karena sudah menangkap MCK, dan nggak tahu saya mau bilang apa lagi. Alhamdulillah itu aja. Baik, terima kasih Bu Sonia. Oh ya, saya himbau juga kepada Iwan Villa yang ada di live comment untuk membuat tagar, tolong jangan pakai spasi. Ya, ini untuk algoritma ya. Jadi kawal MKC ke penjara tanpa spasi. Tagar atau pagar kawal MKC ke penjara. Jangan pakai spasi. Kalau pakai spasi nanti tidak terbaca tulisan biasa. Jadi untuk lebih spesifik, jangan dipakai spasi. Kawal MKC ke penjara tagarnya. Semuanya jangan dipakai spasi. Sehingga dengan memakai jurus itu, insya Allah berita ini tetap menjadi viral. Ya, saya ulang lagi, tagar kawal MKC ke penjara tanpa spasi. Demikian, silakan Mas Sugi. Oke, terima kasih. Nah, saudaraku sekalian ya, di sini saya sudah menampilkan penampakan Muhammad Kece saat ditangkap di Bali pakai topi bertongkat. Nah, pakai topi bertongkat. Agak dimiringkan, Nah, ini Mas dia. Sugi, dimiringkan. Ini kecil Nah, soalnya, dimiringkan anunya. Dimiringkan? Kecil. Nah, geser ke bawah dikit. Nah, itu dia. Ini ditutup ini, iklannya bisa nggak? Agak ke atas dikit. Ini penampakannya. Agak geser ke atas dikit. Agak susah kalau apa? Ya coba teman-teman yang pakai laptop aja, linknya itu ditaruh di ini, Mas Sugi. Ya itu link yang diberikan Mbak Dewi tadi itu. Ya itu. Nah. Tolong teman-teman, kalau saya share screen nanti blank ininya. Ya. Yang punya Bisa komputer tolong ditaruh di chat itu. Diberdirikan aja dah. Ditaruh di Coba chat. Roni. Linknya Mana ditaruh link, di chat. linknya mana linknya? Link yang dari Mbak Dewi tadi, newsdetik.com itu dicari, di situ ada penampakan Muhammad Kece. Nah, ini itu ya. Sudah Ini kecil soalnya, nampak. dia pakai tongkat. Ternyata dugaan kita yang selama ini benar. Ternyata MKC itu kena apa ya? Mungkin kakinya atau apa ini jalannya agak terpincang-pincang sepertinya. Iya, Kita betul. beritakan Itu di situ. dia kecelakaan.
Udah, kita nggak usah soal jasadnya, Pak. Ya. Ya ini untuk Kita memperkuat fokus aja. pada hukumnya Kan, ini. saudaraku ya. Supaya gini Pak Sugi, kita juga kasih apa namanya beberapa pengertian tentang hukum di Indonesia saat ini. Insya Allah, termasuk nanti teman-teman kita, saudara-saudara kita Kristen akan mengenal hukum bagaimana. Tidak berat-sebelah. Silakan. Dan perlu diingat ya, saudaraku sekalian, MKC ini ditangkap bukan bukan kita yang melaporkan. Kita nggak pernah melaporkan MKC ya. Nah, kan sering ini ada tuduh-tuduhan dari pihak sebelah, katanya kalah debat, beraninya lapor, cengeng kayak anak-anak. Sejak kapan ada debater melaporkan debater lainnya? Nggak ada seperti itu. Bukan kita yang melaporkan. Ya, yang melaporkan ada MUI, ada ulama Indonesia. Ya, jadi mereka berkoar-koar. Kita melaporkan karena kalah debat, cengeng kayak anak-anak. Nggak ada mental Islam seperti itu. Kita debat ya debat. Nanti yang melaporkan urusan lain, bukan urusan kita. Dan kita nggak pernah kerjasama dengan para pelapor itu. Nggak ngerti kita. Tiba-tiba dapat berita MKC sudah ditangkap seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan YouTuber Muhammad KC ditangkap di tim Direktorat Tindak Pidana Siber di Siber Bareskrim Polri atas kasus dugaan penistaan agama Islam. Saat dibawa petugas ke Polda Bali, Muhammad KC memakai topi dan tangan di kirinya bertumpu pada tongkat berwarna coklat. Penangkapan YouTuber Meme KC dipimpin langsung Direktur Tindak Pidana Siber di Siber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi. Dari tempat foto yang diterima Detikcom Rabu 25 bulan 8 nampak Meme KC diapit 4 polisi berpakaian sipil. Meme KC mengenakan setelan kaos biru tua dan celana panjang hitam. Sementara di kanannya Brigjen Asep mengenakan kaos berkerah dan celana panjang hitam. Brigjen Asep didampingi Kasubdit di Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni yang berjalan di samping kiri Meme KC. Dani mengenakan kemeja lengan pendek hitam dibalut rompi jin dan celana jin biru. Pada salah satu foto Dani tampak menuntun YouTuber itu. Meme KC juga sempat berpose dengan mengangkat jempol ke arah kamera. Dia mengenakan masker berwarna hitam. Ya, saudaraku sekalian, nah itu dia penampakannya. Nah, itu dia penampakannya, saudaraku sekalian. Sebelumnya Karo Penas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan Meme KC ditangkap Bareskrim Polri di Bali. Polri menyebut Meme KC ditangkap semalam saat sedang bersembunyi. Oh, ternyata semacam tikus got dia bersembunyi ya. Nah, semalam pada pukul 19.30 WITA waktu Bali, penyidik telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Meme KC di Banjar Untal-Untal, Desa Dulang, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ditangkap di tempat persembunyiannya, ujar Rusdi di Mabes Polri Jakarta Selatan siang. Jakarta Selatan siang ini. Rusdi mengatakan Meme KC tidak beritikat baik untuk mengklarifikasi videonya yang membuat masyarakat gaduh. Rusdi menyebut dia justru kabur ke tempat persembunyian di Bali sehingga polisi melakukan penangkapan. Saat ini, kata Rusdi, Meme KC sedang dibawa dari Bali ke Jakarta. Dia diperiksa, tiba di Bareskrim Polri sore ini ya. Mantap, saudaraku sekalian, ini foto-fotonya ya. Nah, bisa di apa itu nanti. Intinya kita bergembiralah dengan ditangkapnya manusia-manusia penghujat ini. Semoga mengurangi ketegangan debat lintas agama atau diskusi lintas agama yang kita adakan di YouTube.
Kita boleh diskusi saudaraku, tapi jangan menghujat lah. Ya sampaikan apa adanya, ya tidak boleh memelintir-melintir kitabnya orang. Jangan seperti itu. Seperti yang sering diumbar oleh Meme Kece, dia mengangkat sebuah ayat dalam Al-Quran, fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Nah ini kan kacau ini, padahal ayat selanjutnya sudah menjawab siapa yang celaka itu. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu jawabannya ada di situ. Lalu memelintir membuat sebuah berita hoak yang mengatakan bahwa kitab kuning itu mengajarkan teroris. Ini kan ngaco seperti ini ya. Jadi Meme Kece ditangkap, ini sebuah tindakan yang tepat dan kita bangga terhadap Polri yang sudah berkenan menangani kasus ini. Karena kalau tidak ditangani, ini bisa memicu perpecahan bangsa. Ya, bahkan akan menimbulkan penghujat-penghujat baru. Ya, yang dengan seenak udilnya menghujat Islam tanpa dasar yang jelas. Nah, seperti Pastor Sarah, dia membuat semacam meminta dukungan untuk membubarkan MUI dan PBNU. Waduh, ini kacau. Ini semakin beringas saja ini para pemakan babi ini, saudaraku. Ketika Meme Kece ini ditangkap, mereka semakin beringas ingin membubarkan sebuah organisasi yang sangat besar, PBNU. Negara mau bubarkan PBNU. Wow, banjir darah Indonesia, saudaraku. Nggak bisa itu dibubarkan. Muhammadiyah, PBNU nggak bisa dibubarkan. Karena mayoritas Islam di Indonesia NU. Dan yang kedua adalah Muhammadiyah. Itu nggak bisa diutik-utik. Ya, jangan macem-macem dengan kedua organisasi itu. Kemudian MUI mau dibubarkan. Wah, itu memancing kemarahan semua umat Islam. Apa salahnya MUI? MUI tidak salah, MUI hanya mereaksi apa yang disampaikan Meme Kece yang dengan sembarangan menghujat Islam. Nah, seperti itu. Siapa yang mau lanjut lagi, silakan. Saya. Oke, bentar, sedikit nih. Sebentar aja. Slayer ini nambahin Pak Sugi. Jadi gini, yang oknum satu kayak tikus, satu tikus di lumbung padi, dibakar lumbungnya itu. Ini orang bego yang gini, saya bilang. Arti kan? Oknum satu dibakar itu lumbungnya. Nah ini pendeta Sarah yang tadi Pak Sugi katakan. Saya bilang dari tadi. Kalau oknumnya satu aja itu, kenapa? Itu hukum. Nanti saya bicara soal hukum nanti. Insya Allah pasal saya buka satu-satu. Coba Anda kaji satu-satu. Ya. Oke, lanjut Torres. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Villa di semua channel-channel yang terafiliasi dengan Zojahidin Cakrawala Cemerlang, terutama yang di channelnya Triun Slayer Comment Center. Semoga kita selalu dirahmati kemudahan dalam membantai syubhat dan fitnah dari kufar penghujat laknatullah tentunya. Ya, tentunya hari ini kita sangat berbahagia sekali ya, karena para pihak berwajib telah menangkap si Badut Kosman dengan penuh kasih. Wahai para pihak berwajib yang terkasihi, kalian telah menangkap si Badut Kosman. Terima kasih. Kami akan memantau selalu perkembangannya. Semoga si Badut Kosman ini akan berakar dan membusuk di penjara, karena lawakannya sudah itu saja, membosankan. Terakhir kena bantai di channelnya hamba tentunya, karena si Kosman ini membawakan syubhat-syubhat yang lawak, di counter ringkih, nggak bisa nyaut lagi. Jadi sudah sepatutnya kalau nggak bisa bawa syubhat terbaru dipenjarakan, karena yang namanya syubhat ya bukan kebenaran, ikhwan fillah tentunya. Tritung, stay tune, karena kita nggak berhenti di sini. Kami akan mengincar semua narasumber kalian yang menghujat. Ingat, secara KBBI menghujat itu mengfitnah. Ya, terutama Fatimah Sedekah dan Fadilah
Hatun. Yes, yes. Channel kalian terpantau satu mengumpulkan narasumber-narasumber penghujat yang dimana mengatakan Rasulullah tidak cebok. Innalillahi, innalillahi. Gua punya rekamannya, stay tune, akan gua bongkar satu-satu. Nah, jadi tritungs yang lagi nguping di sini, sampaikan kepada junjungan kalian yang berikutnya, kami ngincar ke sana, stay tune. Tapi seperti biasa, sebelum masuk Hotel Prodeo, kalian akan dibantai dulu, dipermalukan secara online seperti Kosman, karena Kosman itu kena bantai dulu, dibikin aib dulu, menjadi abon di hadapan muslim mengenai syubhat dan fitnah yang mereka lontarkan. Nah, berikutnya kalian kadal-kadal sok murtad ini, tunggu saja waktunya. Tapi pertama-tama ya kita berbahagia dulu saja untuk badut pertama yang kita kurung, yang kita karungi. Nanti akan ada badut-badut berikutnya. Begitu. Nggak suka sama hukum Indonesia, pindah ke Afrika Tengah. Sono, pindah ke Afrika Tengah, makan kayu. Pindah ke Afrika Tengah sampai ke Afrika Selatan. Di sana dominan tritung semua. Insya Allah kalian berbahagia. Ya, jadi dikurang-kurangin takianya, jadilah tetangga yang baik untuk agama-agama di luar kalian, contohnya kami, sehingga kami pun baik kepada kalian. Karena jangan nyenggol Islam itu hukumnya sempurna. Kami nggak kasih mengasihi membabi buta. Keadilan itu lebih penting bagi kami untuk melindungi korban-korban kriminalisasi, persekusi, dan penghujatan seperti yang kalian lakukan kepada kami Tritungs. Jadi rasakan. Segitu dulu dari Kores Kristus, karena ini lagi pakai pribadi Kores Kristus. Oke. Lanjut Pak Sugi. Mungkin gini, bentar Bang Sugi. Bentar nih Bang, ada komentar bentar, nanti hilang ini. Oh, iya. Ini ada Chef Umatan. Polisi dan MUI hanya berani tangkap minoritas. Tetapi Abdul Somad dan Yahya Waloni mereka penakut, bencong, memble katanya. Waduh, ini hejaannya terhadap polisi ini ya. Chef Umatan ya, menuduh MUI dan polisi itu bencong dan memble. Nah, inilah orang yang tidak paham ya. Kenapa Ustadz Abdul Somad itu tidak bisa ditangkap? Karena Ustadz Abdul, bukan berarti kita mayoritas. Indonesia tidak mengenal mayoritas minoritas. Hukum Indonesia menjangkau semua kalangan ya, berlaku kepada seluruh rakyat yang ada di Indonesia, tidak pandang apa agamanya. Lalu kenapa Ustadz Abdul Somad ini tidak ditangkap? Karena Ustadz Abdul Somad berbicara di masjid, yang memberi pelajaran, memberi pengertian kepada umatnya. Karena memang di dalam Islam seperti itu ajaran yang diajarkan, bahwa di dalam patung itu dihuni para jin. Makanya umat Islam dilarang membuat patung. Itu ada begitu. Nah, sedangkan Yahya Waloni ya, itu dia dari masjid ke masjid dia tidak bersifat apa untuk umum, itu hanya untuk khusus orang Islam. Beda dengan Kece ya, di YouTube itu sifatnya publik, semuanya bisa ya, bedanya di situ. Sedangkan Yahya Waloni memang keras, tapi dia bukan menghujat, dia berbicara sesuai fakta apa yang ada di Bible. Saya tahu itu. Sementara Meme Kece memang berbicara sesuai apa yang tertulis, tapi dipelintir maknanya. Contoh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu khas miliknya Islam. Ditambah Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Ada terdapat di mana ucapan seperti itu? Kalau itu ada di Bible mereka, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, dibikin-bikin, berarti mencomot punya orang Islam lalu ditambah-tambah. Alhamdulillahi Yesus katanya kan. Nah, ditambah lagi di situ. Padahal Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu miliknya umat Islam, bukan milik agama lain.
Nggak ada di agama Anda ditulis Bismillah Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta alam, yang menguasai alam raya ini. Nggak ada ayat semacam itu, baik teks aslinya maupun terjemahan, nggak ada, gitu loh. Nah itu diambil, cuma ditambah Yesus doang, itu pelecehan. Bedakan saudaraku sekalian ya, jangan buta deh, jangan pura-pura bodoh ya, jangan pura-pura bodoh nggak ngerti apa-apa gitu. Lanjut Bang Ian. Oke, pertama saya tambahin Pak Sugi ya tentang Abdul Somad dan Yahya Waloni. Yang pertama, kenapa polisi tidak mau? Karena mereka juga berpikir, apakah ada di dalam ayat Al-Quran itu? Nah, sekarang Kapolri malah suruh membacakan mempelajari kitab kuning. Untuk apa? Untuk membentengi semua umat. Kapolri ini, mohon maaf, saya bukan ini, lebih dol. Satu itu. Yang kedua, polisi itu manusia. Beragamanya ada Islam, ada Kristen di situ, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Semua agama di situ ada. Yang ada di Indonesia saat ini. Ini tadi yang di chattingannya chatnya Pak Sugi itu ya salah, salah kaprah Anda. Kalau Anda tahu hukum, Anda naik ke sini. Ada linknya, kasih aja linknya, nggak apa-apa. Ada linknya tuh, apa tuh? Ya, itu yang pertama. Soal masalah kasusnya Abdul Somad, polisi akan berpikir di dalam Al-Quran ada, di situ dalam hadis ada. Terus yang kedua, Yahya Waldi, kalau dilaporkan terus naik, peradilan gimana? Semua ada di Bible, apakah kena? Apa kena? Tidak. Nah, pertanyaannya kedua, CMKC, MCK, namanya Muhammad Cornelius, Muhammadnya nggak tahu dari mana namanya, tapi itulah formilnya, formalnya, ya formil ya. Identitasnya itu namanya. Mohon maaf ya Iman Tila. Di netizen pun saya ada di sini. Yang agak dikit ini ya spam lah mungkin. Tapi ya kita nggak hiraukan. Namanya Joshua Hamasya. Gitu kan. Kalau ini saya ada linknya, naik Anda ke sini. Kita bicara soal hukum ataupun bicara tentang Quran. Itu yang pertama. Satu, yang keduanya kita bicara soal hukum. Kita kaji bareng-bareng yuk. Dalam pasal 156 156A, 6156A lah, yang berbunyi setiap orang loh, bukan setiap agama, setiap orang, bukan setiap orang Islam, apa setiap orang Kristen, apa setiap orang Hindu, apa setiap orang Buddha, apa Konghucu, nggak ada di sini. Setiap orang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Apakah itu termasuk itu? Ya, salah satunya itu. Yakin saya insya Allah pasal ini dapat loh. Apakah untuk mayoritas minoritas pasal ini? Tidak, setiap orang. Coba di mute yang ini, setiap orang, tidak situ setiap agama, tidak, setiap orang, siapapun Islam, siapa ya? Sudah, lanjut. Setiap orang berarti bukan agama satu-satu. Oke, itu 156A, 156A KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana. Berarti ini dianut semua di negara Indonesia ini, warga negara Indonesia. Oke, yang kedua, apakah ada juntonya ke pasal Undang-Undang ITE? Kita coba satu-satu kita kaji. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar informasi yang ditujukan untuk menemukan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Apa ini kena? Ya, 28 ayat 2. Coba kita kaji baik-baik. Di situ nggak ada agama kok.
Setiap orang, semua setiap orang. 349 berbunyi. Undang-undang ITE juga ini. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan. Apa sih KC mempertunjukkan? Iya. Menyiarkan, iya. Dan monolog. Kami akan monolog di sini secara alkitabiah. Tidak akan menghujat siapapun. Satu, di JCC di sini, khususnya JCC ya, Jujahidin Cakrawala Cemerlang. Satu, tidak boleh menghina sesembahan orang lain, agama lain. Yang kedua, tidak boleh menghujat atau ini personal siapapun, agama apapun. Yang ketiga, tidak bicara politis. Hukum ya hukum, politis ya politis, sosial ya sosial. Ini kami akan dasari semua. Tuan Villa, kalau ada yang merasa kalau di JCC sini, yang JCC Suki Kristologi, Zulki Zulfikar Official, Zulkifli M. Abbas yang ada di afiliasi dengan JCC, ada hal-hal yang begitu, silakan Anda naik ke Zoom, dikasih tahu kami, tabayun sama kita, baru kita. Itulah adab Islam. MKC ini pernah debat di sini dengan dulu MKC dengan Uti Watimena. Uti ditutup dulu sama Uti Watimena. Apakah baik-baik? Baik-baik, nggak ada masalah. Kami melaporkan tidak, itu udah lama. Nah, ini pasalnya lain lagi. Yang dilaporkan ini tentang Assalamualaikum, kitab kuning. Ingat ya, saudara-saudara, ada di sini hukum tidak memandang mayoritas minoritas. Yang keduanya, tidak memandang agama apapun. Hukum ya hukum. Selamat sore semua. Sore Pak, oke, silakan Bang ya, nanti Pak ya. Lanjut. Oke. Oke. Di sini banyak swasta, joker swasta. Apa kami pernah ribut dengan swasta? Tidak. RD, banyak lah. Tapi kadang-kadang orang kelebihan. Apakah si Fatimah Sadia dulu pernah debat sama kami? Terus banyak lah. Ya, kami berdebat di sini. Apakah ada pelaporan? Tidak. Kalau Ferguson udah lewat. Saya ingetin Ferguson nih. Terus terang aja, Ferguson udah kelewatan. Udah berlebihan, udah melebihi batas kemampuan kami untuk menahan. Ini harus jelas. Kami, warga negara Indonesia, akan menjunjung tinggi hukum di Indonesia saat ini. Kalau kami salah, silahkan Anda kritik kami. Saya bicara begini, yang CCC khususnya, saya bertanggung jawab apa atas omongan saya. Anda Alkitabiah, kami tidak mau menafsirkan satu ayat. Apa yang tertera di situ dikatakan. Apakah Al-Quran itu terjemahan? Bukan, Al-Quran itu tulisan Arab. Tafsirannya ada. Bible, apakah yang ada saat ini yang dikeluarkan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, apakah itu? Ya, yang sekian 80% atau 90% ada yang pakai itu semua. Kami tidak akan keluar dari apa yang tertulis di Bible masing-masing atau di umat yang lain. Baik, Mas Yan. Insya Allah. Cukup. Terima kasih ya Iwan Villa. Mohon maaf atas ini, kita harus ini Bang Jul, karena ini mayoritas minoritas terus Pak Jul. Iya. Kami itu nggak suka. Silakan. Saya tambahkan ya, buat teman-teman yang merasa hukum Indonesia itu kok malah berpihak kepada mayoritas. Oh, itu keliru Ferguson. Keliru sekali. Hukum di Indonesia itu adil untuk semuanya. Masalah kalian itu membandingkan KC dengan ulama-ulama kita, ya silakan kalian membuat tuntutan. Kami umat muslim terbuka kok. Dan ingat, salah satu petinggi dari Kapolri yaitu Bapak Listio Sigit Prabowo, beliau juga dari agama Kristen Katolik. Katolik. Dari Kristen Katolik. Jadi kalian juga punya punggawa-punggawa di sana. Jadi jangan cuma berteriak-teriak seolah-olah kalian tidak adil hidup di Indonesia. Kalau kalian mengatakan tidak adil di Indonesia, kalian termasuk tidak mempercayai saudara kamu yang ada di jajaran petinggi Kapolri.
laporkan saja. Laporkan saja. Kami umat muslim tidak akan takut. Ya, jangan hanya demi seseorang, si KC ini yang jelas-jelas dibidik oleh Kapolri dan sudah ditangkap. Itu jelas dibaca. Bapak Listio itu juga melihat, pasti direstui. Beliau juga beragama Kristen. Artinya hukum di Indonesia itu untuk semua, tidak memandang mayoritas minoritas. Hukum tidak tumpul ke atas, tidak tumpul ke bawah. Hukum tajam ke semuanya. Jadi bagi teman-teman yang baper ya, yang baper berarti kalian itu tidak ngerti hukum. Karena di Indonesia itu hukum itu untuk semuanya, bukan untuk golongan. Jadi buat teman-teman Kristen yang baper, merasa ada salah satu ulama kita ataupun pedebat kita yang dirasa itu melanggar hukum, ya silakan dilaporkan. Gitu aja kok repot, katanya Gus Dur. Jadi nggak usah kalian ngamuk-ngamuk ya di live comment, nggak usah ngamuk-ngamuk dengan mengatakan itu si A ulama kita, si B ulama kita telah menghujat. Ya silakan, nanti pengadilan yang memutuskan, polisi yang akan menyidik. Jangan cuma teriak-teriak aja di sosial media, tapi tunjukkan bahwa kalian itu benar. Tunjukkan di mana? Ya laporkan. Kalian dengan kita yang muslim sudah sering berdebat. Kalau dirasa itu tidak sesuai dengan Alkitabiah, ya silakan dilaporkan. Kita percayakan semua kepada pihak-pihak kepolisian, dan pihak kepolisian lah yang akan memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Dan ternyata hari ini si Koclok sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Artinya pihak kalian lah yang dianggap salah, bukan kami loh yang menganggap salah, tapi pihak kepolisian yang sudah kita percaya untuk mengawal Republik Indonesia. Itu perlu dicamkan. Jadi jangan baper, jangan nulis-nulis yang gak karu-karuan di sosial media, membandingkan ustadz kami dengan penghujat dari Kristen. Jangan, itu keliru. Berarti Anda masih ini kerdil ya, pengetahuan tentang hukum kerdil. Jadi silakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi silakan sampaikan aspirasi kalian ataupun ketidaksukaan ataupun temuan-temuan kalian, silakan laporkan ke pihak kepolisian. Dan di sana ada saudara kalian seiman yang beragama Katolik, insya Allah ya, mereka itu akan membedah dan melihat mana ini penghujatan, mana yang bukan penghujatan. Kita percayakan semua kepada pihak kepolisian, aparat negara yang sudah kita percaya semua untuk mengawal hukum dan keadilan di Indonesia. Tuh. Mas Yan, nanti tolong dicek itu ada yang masuk, Mas Yan, di WA. Oke, silakan dilanjut Mas Sugi. Oke, terima kasih. Oh, Pak Abdon mau menanggapi, silakan Pak Abdon. Ya, saya mau menanggapi ini. Sekarang ini bukan bicara tentang tadi itu ya masalah Kapolri siapa tuh, Kapolri siapa nih, bukan itu. Yang sekarang ini kesiapan kita sebagai di dalam Zoom ini atau di dalam permasalahan ya, permasalahan kita anggap ini permasalahan lah ya. Kalau mendidik saya rasa nggak mendidik lagi nih. Artinya ada perdebatan yang tidak sesuai di dalam hal pemikiran ataupun dalam hal keyakinan. Jadi bicara sekarang pelapor, ya kan? Pelapor itu berhak untuk melaporkan. Nah, sekarang ini kita bertanya, Pak, yang melaporkan ini adalah bukan pihak yang di dalam Zoom ini, gitu loh. Oke. Jadi oke lah. Jadi oke lah, kita bicara monolog ya yang disampaikan oleh si KC. Nah, kalau ini ada kesalahan dalam bentuk penyampaian, bicara tentang perdebatan yang disampaikan di dalam Zoom, bahasa dia juga disampaikan, atau di dalam monolog dia juga disampaikan, ada pihak pelapor. Nah, saya pengen tanya, kalau memang itu sudah artinya ditahan, ya oke lah, itu memang proses hidup dia ya, yang menyampaikan sesuatu. Kalau itu dilapor, saya pengen tahu, kenapa ini dilapor? Kan begitu, ada apa? Nah, pihak dari Kristen ini nggak mau ngelapor. Kenapa pihak Kristen juga tidak mau ngelapor tentang perdebatan ataupun kita berdiskusi panas dengan artinya sesuai dengan keimanan tadi penyampaiannya antara Islam dan Kristen? Kenapa pihak Kristen ini agak jarang-jarang mau ngelapor? Ya kan? Walaupun kata penghujatan, kata Bapak itu ada penghujatan di situ. Pihak dari Islam juga ada menghujat, pihak dari Kristen juga ada menghujat.
Cuma ini kenapa sampai ke ranah hukum? Nah ini yang saya pengen tahu. Boleh, saya akan jawab ya. Ya. Oke, aku tanggapi boleh sedikit. Silakan Bang Panjai, silakan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan sini, selamat itu juga untuk si Abdon nih, tidak paham-paham juga. Orang cerdas itu cukup dengan isyarat, tapi orang-orang agak dengok-dengok itu cukup. Sampaikan aja Hambus saya. Nggak usah nyerang Kamu pribadi, ngomong Pak apa, sampaikan aja. Saya tidak nyerang pribadi, Saya hanya ada pepatah ucapan-ucapan para orang bijak mengatakan seperti itu, ya kan? Dijawab Jadi gini. aja pertanyaan saya tuh Hamba Cai. Ntar dulu, aku ada kasih note dulu. Jadi gini, ini kan dalam proses hukum ini sedang berjalan, gitu kan? Nah, dari pihak-pihak Kristen, saya tadi ini terus ya berkeliling di channel-channel Kristen ini. Nah, mereka sekarang ini membuat framing ya, atau membuat satu alibi untuk membela MCK ini kan, seolah-olah MCK ini tidak bersalah, seolah-olah MCK ini pahlawan. Nah, tadi si Abdul ini nanya, kenapa dilaporkan? Kalau tidak meresahkan, tidak dilaporkan. Tidak akan dilaporkan itu. Karena kami orang Islam tahu benar. Tapi penghinaan dia, ya, membelintir ayat Al-Quran, mengatakan Yesus itu sebagai, di ucapan dia tu, ya kan? Assalamualaikum, dia ada masuk Yesus, ada sebagainya kan? Nah itu, sebenarnya laporan ini kan hampir setahun yang lalu. 3 kali Pak, udah Pak. Ya kan? Udah hampir setahun yang lalu dilaporkan ini. Ya, yang saya tanya intinya gitu saja kan? Hamba Cai, kenapa ini merasa ini penghujatan, kenapa? Ada pemeliharaan. Ya, oke, saya jawab ya. Ya, memang ada asap pasti ada api. Kenapa dilaporkan? Ya di situ ada tanda-tanda ataupun indikasi penghujatan. Dan siapa yang memutuskan ini hujatan atau tidak? Ya Kapolri. Itu aja simpel jawabannya. Oke, Kalau dianggap kalau tidak dilaporkan tidak masalah. ya kalau tidak ada melaporkan ya tidak ada masalah karena tidak ada laporan. Bentar, biarkan saja saya menjawab. Mas Ian, tolong diperbaiki mic-nya itu noise. Jadi ya, sebentar. Halo, sebentar, saya aja yang mengendal itu. Kenapa dilaporkan? Karena ada yang melaporkan. Pasti ada asap, pasti ada api. Bentar, Pak Abdon. Pasti ada api. Jadi untuk Abdon segala jangan baper. Kita harus bisa melihat. Bukan baper. Iya. Ya nggak baper ya, tapi saya nggak kenal si MKC. oh nggak kenal ya, syukurlah. Jadi kamu zaman setuju ya saya MKC gitu ini dibawa ke ranah pengadilan, setuju kan? Nggak apa-apa, urusan dia lah. Oh itu iya, ya. bagus. Maksud Saya angkat ini kan topi. bicara pelapor nih. Saya juga bisa dilaporkan kalau memang saya ada Pak kata-kata Ian, dilaporkan. noise Pak Ian. Ya kan? Nah, Oh. yang maksud saya, Abdon noise ini, Abdon ini. Ya, gimana Abdon? saya nggak sudah akan aman kan? Sudah. Oke. Yang saya maksud gini loh, yang saya maksud begini. Ini bicara tentang pelapor. Setiap warga negara itu berhak itu untuk melaporkan. Mau salah, mau enggak, pasti dia menguji. Oke? Melaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang saya tanya itu pelapor itu apa sih yang merasa diresahkan itu gitu? Baik, saya akan jawab. Kalau kamu bertanya apa yang diresahkan, ya silakan tanya kepada si pelapor. Jangan tanyakan kami di sini. Kami di sini bukan pihak pelapor. Oh, betul nggak? gitu ya. Iya dong. Kalau begitu, Bentar, kalau Pak Jul, begitu, kita harus ya, jawab ya. Pak Jul. Ini nggak bisa gini Pak Jul. Abdon ini harus dijawab Pak Jul. Yang lain mohon maaf. Begini, Pak Abdon tahu tentang Islam? Masalah tahu dan tidak pembelajaran. Saya nanya orang Pak Abdon, ini- saya bukan, nanya itu Pak. bukan pertanyaan. Anda Oke, sekarang saya nanya dulu, Anda Pak tahu Abdon tentang tak Islam? sebentar. Pak Abdon tahu Sekarang tentang saya Islam? tanya, Anda tahu tentang Islam? Tahu saya orang Islam. Bukan tahu, tidak tahu. Apakah Anda sudah tamat semua Islam itu? Nah, Oke, ini kita apa- ini bukan sesi perdebatan ya, bukan sesi Pak. Jadi perdebatan. pertanyaan itu harus tepat. Gini Pak Abdon, Udah, ini jangan rusak formasi kita ya. Kita sedang mengulas MKC telah ditangkap dan tagar Biar- kita biar tangkap Pak- ini, Pak MKC Jul. sampai ke penjara. Nggak usah Gini, dilayani, Pak Jul. Mas. Nggak usah. Pak Dia Jul, itu nggak saya ngelayani di mute aja dulu Abdon. Sebentar Abdon. Dalam Islam itu ada aturan Pak Abdon. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil alamin itu begitu dari ujung pulau sini sampai ujung dunia ini begitu. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sama. Ada satu kucluk ini yang ngomong lain. Soal Yesus. Apakah ada di situ? Tidak ada. Itu ranahnya. Kenapa ada yang melapor? Itu yang dilaporkan. Satu. Yang kedua, keresahan masyarakat. Ini negara hukum, bukan negara barbar.
Orang Islam itu diam. Kalau nggak diam udah mati itu. Si kucruk tuh, dengerin baik-baik, Abdon. Ini, jangan terlalu gini. Saya pengen Saya nggak terlalu, Abdon. apa Abdon, bentuk laporannya. Saya pengen tahu, tunggu dulu. Apa bentuk laporannya itu? Seperti apa? Udah saya tanganin aja Mas. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, sudah. Kita dirusak formasinya ini. Kita tetap kawal MKC sampai ke Bang pengadilan. Jul, biarkan si Abdon diam dulu. Biar kita ini orang-orang di sana, orang Kristen kayak mau apa, silakan Abdon mau ngomong apa juga. Saya sudah menjelaskan hal itu. Sudah, nggak usah ditanggapi, nggak usah ditanggapi Mas, nggak usah ditanggapi. Kalau ada orang Islam yang tidak yang menghujat atau apa, silahkan lapor siapapun, setiap orang. Saya bilang dari tadi, setiap orang. Abdon nih jangan kemana-mana. Kalau mau nanyakan apa itunya, tunggu hasilnya. Apa dia memang jadi dari penyelidikan ke penyidikan, berarti ada satu bukti, ada satu kesalahan. Abdon, nggak mungkin langsung jadi penyidikan atau jadi tersangka di situ. Tidak jelas ya? Ya, lebih itu. jelas nanti hasilnya apa, putusannya apa, lihat, baca baik-baik. Terima kasih Pak Jul. Ya itulah, udah kita nggak usah rusak formasi kita ya dengan si Abdon ini yang mempertanyakan apa dan sebagainya. Ya jelas kita tunggu. Kalau masih penasaran ya silakan cari aja si pelapor. Kami di sini ini cuma mengulas kenapa MKC itu ditangkap gitu. Kami mengulas ke sana, bukan kami memperdebatkan apa yang dia ucapkan. Kami mengulas karena ini dari keprihatinan kami yang 1 tahun yang lalu, alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh perangkat hukum. Sekali lagi ya, kalau Abdon menanyakan kenapa dan motifnya apa, kami di sini tidak tahu, tanyakan kepada si pelapor. Itu beres, clear ya masalahnya. Clear. Kami di sini tidak tahu, kami di sini hanya mengulas MKC ditangkap dan kita tetap membuat tagar tangkap MKC, kawal sampai ke penjara. Itu tagar kami. Ya itu wajar dan sah itu bagi kami karena sudah diindikasikan arahnya pemelintiran ayat suci dan lain sebagainya. Itu kami baca di dalam detik.com dan kami tidak menambahkan dan mengurangi. Sebelum Adul ke sini kami sudah men-share data-datanya. Begitu Adul ya, biar diskusi kita nanti, kalau kita mau diskusi nanti, ini sedang membuat wacana kenapa dan bagaimana MKC itu ditangkap. Kami sedang mengulas itu. Jadi kami bukan mengulas kenapa si KC itu ditangkap, bukan, tapi kami mengawal dan membacakan saja dari berita-berita yang beredar. Untuk di live comment silakan tetap dibuat tagar ya, kawal MKC ke penjara tanpa spasi. Gini Pak, gini saya biarkan dulu gini. Kan gini Pak Jol, maksud saya gini. Kita kan saling berdiskusi. Berdiskusi ini cara penyampaian berbeda-beda ya kan. Penyampaian yang agak kasar menurut si A, tapi menurut si B tidak masalah. Jadi maksud saya, kenapa? Nah ini kan untuk kepentingan kita toh, agar kita juga berdiskusi di dalam ini, ada batasan-batasan seperti apa. Langsung saya jawab ya, biar kita nggak, ini kan temanya sudah mengalir ya. Kalau kamu mau tanyakan, mengapa ya nanti kita buat sesi yang lain, ya. Kalau kamu mau bertanya, judulnya nih? Judulnya ini macam-macam teman-teman. MKC ditangkap, MKC dibawa ke Baris Krim, macam-macam judulnya di sini karena di sini kita siarkan dari 35 menara siar, judulnya macam-macam, tapi semuanya merujuk MKC yang sekarang lagi viral ditangkap oleh pihak kepolisian dan sudah ada di Jakarta. Itu yang kita bahas. Gitu loh. Kalau kan gini, Pak Abdon mau mempertanyakan kenapa dan itu sudah beda tema Pak Abdon. Sudah beda tema. Nanti kita akan buat sesi. Kebetulan jadi gini, maaf jangan merusak suasana yang sudah kita bangun. Bukan merusak. Iya, saya anggap kamu merusak. Kamu merusak. Dimute aja dulu bang, dimute aja. Ya, jadi maaf ya teman-teman, tolong di mute dulu. Kalau begitu ya sudah, saya keluar aja kalau begitu. Oh iya, silakan. Keluar silakan. Kami tidak mengusir, tidak mengekis, silakan. Ya, jadi kami di sini membahas kenapa MKC ditangkap oleh pihak kepolisian dan kita punya tagar begitu. Bajul di garis bawahin Pak Abdon. Ini pelapor ini untuk kepentingan berdua. Ini loh. Ya, kalau buat teman-teman Iwan Villa di luar sana, ya mari tetap kita kawal ya si MKC ini telah dibawa ke Baris Krim. Bang Jo sebentar, Pak Abdon sebentar. Pak Abdon mengatakan kalau debat kan atau diskusi di sini, gak ada yang kami diskusi dilaporkan. Diskusi yang dilaporkan itu dia monolog.
Oke, berarti ya itu yang udah, kita pengen tahu. nggak usah, Udah. jadi nggak usah dijawab lagi, udah itu aja, udah terjawab. Masalah. Kita kan Sudah harus terjawab. juga. Iya sudah terjawab kan? Sudah. Udah, saya harap Abdon untuk menahan diri dulu karena ini acara kami ya, kami sedang fokus ke sana. Nanti kalau mau buat diskusi tentang apa dan bagaimana, silakan nanti kita buat sesi kedua. Bisa dipahami ya, Pak Abdon? Hormati Oke, yang oke. pembuat Zoom Oke, di sini, lanjut, hormati oke. yang kami di sini sudah membuat thumbnail, judulnya sudah mengarah ke sana. Jadi biarkan kami fokus ke masalah ini. Oke, selanjutnya silakan Mas Handai Bajai, difokuskan ke masalah MKC ya. Untuk masalah Abdul jangan ditanggapi. Saya mau ngomong tuh. Silakan. Silakan Bang Dedi. Mas Dedi silakan. Arahnya ke ini ya, jangan ke Abdon. Silakan Mas Dedi. Saya tadi belum selesai ngomong tadi. Oh iya, Saya- silakan. Fokus ya, ingat fokus ke MKC ini. Nah, fokuslah kita. Makanya saya tadi bilang kan kita menanggapi apa perbuatan si MCK ini. Nah, dalam penyelidikan, dalam pengamatan kita pun bukan sembarang hari yang kita nak nengok kan dia tu ngomong, ya. Pakar-pakar kita semua yang ngomong tu orang-orang yang punya ilmu gitu. Nah, bagaimana ucapan dia ya kan di monolog beberapa tahun yang lalu ini sampai hari ini makin liar makin. Saya pun pernah ngomong makin liar je si MCK ni, saya bilang kan, kerana merasa bebas ke apa. Sampai saya punya berprasangka buruk berapa hari ini, berprasangka buruk dengan Kapolri. Minta maaf saya Pak Kapolri ya, terus terang ya saya kemarin berprasangka buruk gitu kan. Kenapa ni lamban, kenapa ni siapa tu Paul Jong tu juga gitu kan, kerana kemarin tu luar biasa semangatnya kan, udah dilaporkan ke mana ke Interpol dan sebagainya kan. Tiba-tiba kita hilang setahun ni kan gitu. Sementara kita dapat berita terus teroris tangkap sana sini, teroris tangkap sana sini. Teroris yang di Papua tu jelas-jelas tu gak terberita banyak, macam diredam kan gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kita kan gitu. Saya tidak salah kita beropini seperti itu kan. Nah, ada pihak-pihak lain ni yang membuat alibi. Saya tengok di konten-konten kawan-kawan di Kristen semua saya masukkan tadi. Sampai sempat saya berdebat sikit sama beberapa rabban itu kan. Nah, mereka membela seolah-olah MCK tu tidak ada salahnya gitu. Dia ambil, itu kan jin dan sebagainya, dia bilang kan. Itu yang persoalannya. Jadi orang-orang ni itulah saya lihat ya, seolah-olah mereka ni dijalimi gitu, dijalimi tempat kita yang mayoritas ini. Dia tidak boleh gitulah, adil lah kita. Banyak kau ulama-ulama, ustaz-ustaz kami ditangkap-tangkap tu, walaupun dalam lain persoalan ya, bukan dalam penghinaan, tapi ditangkap juga tu. Ya kan banyak tu. Jadi hukum ni tidak ada memihak di Indonesia, luar biasa bagus gitu kan, untuk menjaga ketenteraman. Lalu tahulah orang Indonesia ni, ya, sampai ada yang preman-preman tu dah nak ngancam-ngancam kan. Orang Islam ni kalau mereka membela agama ni, wallahi aku bilang ya, orang yang paling gila pun dia dulu oleh depan paling maju tu, membelakan Islam ni, membela agama ni, membela Rasulullah, membela Allah. Apalagi hal-hal ni kalau dibiarkan, takutnya cacing si anak tu si MCK tu dibantai orang gitu kan. Apalagi dah tahun kemarin Bali. Nah, itu je mungkin sementara saya. Baik, terima kasih Aki Henbace yang telah memberikan statementnya. Silakan teman-teman muslim yang lain berkomentar. Mas Dedi. Ya, Bang Jul, boleh Bang Jul? Bentar ya, Mas Layar. Ya. Bentar ya, habis Mas Layar ke Mas Fai. Silakan Mas Layar, fokus kepada tema hari ini. Ya, ini yang perlu kita perhatikan adalah kelakuannya Tritung sini gitu, yang tidak mau berpatokan kepada hukum. Hukumnya ada, itu untuk melayani kita semua. Kalau misalnya ada yang tidak suka, maka hukum akan mengadili supaya dua-duanya mendapat keadilan yang sama. Kenapa jangan pakai hukum? Kan gitu. Ya kalau nggak mau pakai hukum, hidup di hutan sana. Di mana yang banyak hutan? Afrika Tengah dan Afrika Selatan. Ayo cepat pindah ke sana, Tritung penghujat. Nah, di sana nggak ada aturannya. Gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak suka, terus kalian mau main tebas, nah Afrika Tengah sama Afrika Selatan itu bisa mengakomodir. Jangan di Indonesia. Indonesia ini adalah negara kelima yang paling rendah kasus pembunuhannya di dunia menurut review dan kuesioner dari World Population Review.org. Begitu Tritung. Nah, kalau misalnya masih nggak merasa adil juga, ya mungkin kalian kalau makan di warteg itu 35.000. Nah, kan kalau misalnya beli bensin itu 75.000 1 liter. Mungkin begitu. Jadi tidak ada keadilan untuk kalian. Pindah Timor Leste dekat tuh. Pindah, jangan di Indonesia. Serius. Kalian kan pengennya adil. Adilnya itu
bebas menghujat Oke lah, sana sini. terima kasih. Nah, ya, Sorry, maaf ya, nih saya. Oke, saya mundur dulu. Saya mundur dulu lah, ini kayaknya siap. khusus buat Anda-anda yang lagi membahas Ya, sesuatu nih. betul, Oke betul, ya? betul, Oke Pak ya? Abdan, betul. Ya, ternyata kamu tahu diri juga. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kesini lagi. Jangan dibilang tahu diri. Kamu Ya, terlalu bener nggak? seksi. Berarti kamu kan sudah, ini kan kayak gini. masalah ini masalah besar Gini, banget dengarkan, buat dengarkan, kamu orang ini. dengarkan kata-kata saya. Berarti Ya, kamu sudah, tahu diri. sudah. Tahu diri kan Udah, bener saya- itu. saya turun Kalau dulu, orang saya nggak tahu turun dulu. diri ngerocos di sini, padahal kami di sini temanya tema Loh, Muslim. Nah, berarti Ini kan kamu tutup tahu aja diri. nih, tutup buat aja untuk Kristen nggak bisa masuk, buat aja Oh, pelakatnya. enggak, saya nggak bisa bilang begitu. portal Karena aja apa? ditutup buat kamu. Di sini khusus untuk Muslim. Nah, Portal berarti aja, kamu ini kan tahu khusus diri Muslim itu gitu loh. termasuk kata-kata yang bener loh. Yang meracun dia kau tuh. Yang meracun. Sebentar, Pak Hen baca sebentar sama Hen baca. Iya, saya bilang kan ini khusus untuk Muslim. Nah, kalau Abdon tahu terus kesini terus bilang, oh ya dia akan undur diri, berarti dia tahu diri. Bukan, Apa saya kan udah masuk. salah? Kalau dibilangin dari awal, Pak, maaf Pak, ini intern kami. Saya Ya, keluar. aku tadi sudah bilang kan ini khusus Ya, untuk gitu. membahas masalah itu, tetapi kamu di sini Bahas mencoba kebaikan kan untuk kita ini, mempertanyakan bukan hal bahas yang lain. bukan bahas Baik ya, kejahatan, kalau kan? kamu tahu diri, kalau kamu tahu diri ya, Jangan nggak tahu dibilang kalau tahu kamu. diri. Nah, kalau begini Nanti kamu kalau sudah nggak tahu dibilang diri. Kekeluargaan itu nggak ada. Nah, kalau kamu padahal begini kamu nggak tahu diri, ini kamu katakan khusus Islam. Sedangkan kamu tadi ya mau sudah, mengatakan mau undur intern diri. Ini loh Pak, buat kami loh. Jadi saya juga membalas. Ya, ini, sekarang Pak. ini Terima saya kasih. katakan ini buat kami. Ya, saya Ya katakan udah, ini ya buat udah, oke, kami. oke, lanjut, Ya, kalau kamu Enggak, tahu Abang. diri, silakan bergeser ke ruangan yang lain gitu loh ya. Kami nggak mau mengusir Anda loh. Tuh, silakan ya ternyata. Oke, lanjut yang lainnya. Lanjut yang lainnya. Siap. Oke, satu lagi nih. Terus Tritung sini kayaknya keterbelakangan membaca berita gitu. MUI dan PBNU dan Ikhwan Filah yang lainnya, para umaro kami, perhatiin Tritung. Mereka mengecam, bukan melapor. Ada bedanya gitu. Sekolah nggak sih? Sekolah nggak kalian itu? Bisa membaca? Bisa membaca nggak kalian Tritung? Bisa membaca nggak, gue tanya? kalian itu aduh, innalillahi, ini serius linguistik dablek gitu kan, memahami sejarah keagamaan dablek juga. Ini sekarang MUI sama PBNU minta dibubarin karena merasa yang melaporkan MKC. Kalian ini gimana cara berpikirnya? Apa kurang banyak Tuhannya untuk menciptakan otak di kepala kalian itu? Kurang banyak apa? Sampai nggak bisa membedain gitu. Ini contoh tadi udah dibawain, PSR minta MUI dan PBNU dibubarkan gitu. Pertama-tama sebelum kita ke hukumnya, kita cek logikanya gitu. Ini minta dibubarin kenapa? Karena yang melapor MKC itu PBNU dan MUI bukan mereka yang melapor, mereka mengecam. Pelapornya itu udah ada sejak April lalu, udah ada, dan kasus kemudian nambah lagi pelapornya. Gitu loh Tritung. Aduh, kalian ini, kami ini kami terlalu sabar untuk mendidik kalian, mendewasakan kalian gitu dalam keagamaan, dalam bersikap, dalam berakhlak gitu kan. Cuman untuk yang ini paling lucu. Ini paling lucu. MUI sama PBNU minta dibubarin karena MKC dilaporkan. Aduh. Ini bisa jadi bahan lawakan berikutnya ini Tritung. lanjut Pak Zul, Tafadol yang lain silahkan. Baik, terima kasih Mas. Silakan Mas Fai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dengan Bang Gian. Ini delik umum atau delik aduan? Gimana? Delik Gimana, umum, gimana? termasuk delik umum nggak yang seperti ini kasus ini? Delik umum. Nah, kalau delik umum tidak perlu melaporkan. Intinya begitu kan, Bang? Betul. Jadi pihak kepolisian berhak mengambil tindakan tanpa harus ada laporan. Mengerti ya, Bang Jaya? Ya, kalau Anda sakit hati ya nikmati aja sakit hatimu ya. Jadi kita akan melalui proses hukum. Di sini akan ada ahli-ahlinya nanti. Seperti kasusnya mantan gubernur kita dulu ya, gubernur DKI. Ya kan? Ada para ahlinya nanti akan berada di dalam sidang. Jadi tidak usah berkuar di sini, bacot-bacot pengakuan, ya kan? Kami bukan istilahnya ingin meladeni Anda di sini, bukan, karena kami bukan ahli hukumnya. Nanti ada ahli hukumnya akan nanti dihadirkan oleh pihak kepolisian dan jaksa dan pihak hakiman. Mereka itu tidak sembarang menangkap orang tanpa ada, apalagi ini deliknya delik yang memang meresahkan masyarakat ya, antara dua agama. Jadi ini memang kasus-kasus yang kritikal. Jadi kalau dibilang kepolisian lambat menangkap, saya ucapkan dulu ya,
selamat atas pihak kepolisian sudah mengambil tindakan cepat ya. Kalau tidak, ini berbahaya. Kalau seandainya nanti ada orang yang hilap mata, ini orang mati nih, ya kan? Jadi jangan anggap enteng. Jadi kalau Anda memahami Kristen dengan Islam, itu yang perlu kamu pelajari dulu. Islam itu menganggap agama itu seperti apa? Seperti jiwanya sendiri. Jadi kalau ada yang menghina jiwanya, agamanya sama dia menghina jiwanya, terbangkit jiwanya untuk melawan. Karena ada dorongan dalam hati. Namanya giroh. Umat Islam itu punya giroh yang sangat kuat dalam membela agamanya. Ya, itu. Jadi kalau Anda mengerti, ya tentu Anda akan tidak berucap seperti ini. Saya anggap Anda tidak tahu. Artinya Anda tidak tahu sama sekali. Jadi mendingan jangan dulu ngebacot di sini ya. Kamu diam, tutup mulut, diam. Jadi kalau mau ngomong, nanti kita bikin channel yang baru. Nah, buat yang siapa tadi yang di Ustadz Sugi, kalau ada tadi yang salah satu katanya itu yang tidak adil segala macam itu tuh kan, ya udah, adil atau tidak adil akan dibuktikan kok, nggak usah takut gitu loh. Seperti yang dibilang itu akan disidangkan nanti, akan didatangkan para ahli nanti yang ngebahas masalah ini. Kamu nggak usah takut. Adil atau tidak adil kita ditentukan nanti dalam sidang nanti kan. Kita ini negara hukum. Jadi semuanya itu ada prosedurnya. Seperti Pastor Sarah tadi itu. Ya silakan aja Anda berbuat ngomong seperti itu. Tapi jangan menangis nanti selalu seandainya Anda diciduk gitu loh. Anda diciduk pihak kepolisian terus Anda menangis. Kok nggak adil. Loh, MUI itu dari zamannya Soekarno sudah ada. NU sudah ada sebelum negara ini terbentuk. Zamannya perang sejarah dulu itu ada. Minta dibubarkan. Jangan nangis kalau diciduk ya. Itu aja. Lu atau mungkin ada orang yang menciduk lu. Inilah kadang-kadang konten ini udah berapa kali kita umat muslim mencoba menjelaskan masalah ini kritik. Apalagi kita di sini mayoritas kan. Artinya bukan membedakan dalam hal banyak atau tidaknya, tapi di sini banyak orang yang kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol, ya kan? Manusia banyak di sini. Kalau dia dapat orang yang berbuat seperti itu dan dia tahu ini yang bikin ulah dan dia bertindak sendiri anarkis, apa yang bertanggung jawab? Nggak ada kan? Maka pihak kepolisian cepat mengambil tindakan agar tidak menjadi bumerang ya, agar tidak menjadi pertumbuhan darah. Baik. Atau menjadi kerusuhan yang paling mengerikan nanti antar agama. Baik. Ya, gitu aja Bang Jul. Makasih Bang Jul. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Mas Dedi yang sudah hand raise, silakan Mas Dedi dibuka mic-nya. Mas Dedi. Oke, Mas Dedi sudah menjauh dari perangkat ini. Silakan dari pejuang tauhid ini sudah hand raise. Oke, terima kasih banyak Pak Jul dan Ivan Pila sekalian. Jadi saya akan kembali menegaskan begini Ivan Pila ya. Apa yang menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Yan tadi, bahwa stop tipu-tipu. Jadi stop tipu-tipu untuk teman-teman yang berseberangan agama dengan kami. Stop tipu-tipu menggiring opini seakan-akan kalian terus diperlakukan tidak adil. Yang pertama. Yang kedua, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sugi tadi. Tolong untuk orang-orang Kristen di luar sana, tunjukkan dalil dalam biblos kalian pernyataan si kucluk itu ada di dalam biblos kalian. Saya ulangi, tunjukkan dalil dalam biblos kalian pernyataan si kucluk dalam monolognya ada dalam biblos kalian. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada, insya Allah sang pelapor mungkin akan menarik laporannya. Kalau ada. Kalau tidak ada, apa ini tidak bisa masuk dalam penistaan? Saudara-saudara sekalian. Mari kita renungkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk semua channel-channel Kristen, ya, saya kembali ulang apa yang pernah saya sampaikan. Untuk semua channel-channel Kristen di luar sana yang membahas Al-Quran dan Sunnah, ya, tolong tunjukkan dasar kompetisi kalian membahas Al-Quran dan Sunnah. Apa pernah kalian belajar ilmu tajwid?
Apa pernah kalian belajar ilmu nahwu sorof dan ilmu-ilmu lainnya? Sudahkah terpenuhi semua syarat-syarat tersebut sehingga kalian berani membahas atau berani mengangkat pembahasan itu ke media sosial? Berbeda dengan kami umat Islam gitu ya. Kami ketika dalam berdiskusi selalu Alkitabiah, tidak pernah menafsir ya. Kami hanya membaca apa yang tertulis, tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang ada dalam biblos kalian. Dan perlu jadi catatan penting yang terakhir, Ikhwan Fillah sekalian. Kami umat muslim punya orang-orang yang berkompetensi dan terakreditasi secara keilmuan ya, untuk membahas kitab atau membaca kitab kalian dalam original text. Tapi sekali lagi, isu apa yang kalian selalu lemparkan kepada publik bahwa ketika orang-orang ini muncul, kalian selalu melemparkan argumen mereka itu pendusta, mereka itu pembohong semua. Ini sudah bukan rahasia umum, Ikhwan Fillah sekalian, gitu ya. Orang-orang justru punya kompetensi, ya, bersertifikat secara resmi dari lembaga keilmuan tertentu. Apa yang mereka lemparkan ke publik? Mereka berbohong, begitu ya. Di akhir kata saya, sekali lagi saya tegaskan, stop tipu-tipu, stop tipu-tipu, stop membodohi umat. Demikian Pak Jul dan Ikhwan Fillah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Yang lainnya, monggo. Mas Dedi Wijaya, silakan. Sudah di open mic-nya. Sudah address dari tadi itu Mas Dedi. Mungkin Mas Dedi lagi ada kesibukan tertentu ya. Oke, saya lanjutkan ya buat teman-teman yang lain. Jadi kami di sini sedang membahas masalah si MKC atau Kocluk ini yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan berita terakhir kami terima sudah dibawa ke Bareskrim. Apa dan bagaimana selanjutnya kita tetap memantau. Maka dari itu saya mengimbau kepada teman-teman muslim khususnya saudara saya, tetap galakan tagar tangkap MKC ke penjara, kawal MKC sampai ke penjara dan lain sebagainya. Tolong jangan dikasih spasi agar dalam algoritma YouTube, Google maupun di FB itu viral. Jadi dengan cara begini insya Allah akan menjadi trending topik. Ini untuk pembelajaran kepada kita semua dan untuk pembelajaran kepada saudara-saudara kita yang berbeda iman, bahwa janganlah kamu suka memelintir-melintir ayat suci. Dan kami di sini bukan pihak pelapor. Siapakah pihak pelapor? Kami tidak tahu. Yang jelas Kapolri sudah menerima laporan ini 1 tahun yang lalu. Proses untuk arah ke MKC masuk ke penjara masih panjang. Mungkin diselidik, mungkin di situ datangkan ahli, di situ masih banyak pertempuran. Sedangkan kami di sini ini masih hanya sekedar membahas MKC ditangkap, bukan dipenjarakan ya. Ingat teman-teman, masih belum dipenjarakan, masih ditangkap. Proses untuk arah ke penjara ataupun membuktikan bahwa dia itu salah, pihak Kristen masih diberi kesempatan lagi untuk apa? Membela dengan jalur hukum. Ya, ingat ya teman-teman, yang Kristen terutama, jangan kalian baper. Kami beritakan di sini ada teman kita Kristen di sini seolah-olah ingin membubarkan di sini, ingin membelokkan apa yang sudah kami perbuat di sini ataupun tema yang sudah kita berbuat. Ingat, prosesnya masih panjang teman-teman, masih panjang. Nanti ada pembuktian secara ahli dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itu kalian masih diberi kesempatan dalam segi hukum. Di situ kalian bisa mendatangkan pengacara kalau kalian masih ingin membela si Kocluk ini ya, teman-teman kita masih ingin membela, ya segera saja kalian persiapkan pengacaranya, siapkan untuk membela Kocluk. Dan kami yang muslim di sini tetap menantikan keadilan karena proses untuk kesana itu masih panjang. Jadi jangan kalian itu merasa kepanasan ya kami memberitakan hal ini. Kami di sini bukan pihak penuntut, kami di sini hanya mengulas si Kocluk telah ditangkap oleh Bareskrim atau pihak kepolisian. Itu aja yang perlu saya tambahkan. Yang lainnya barangkali mau menambahkan sepatah dua kata, silakan. Kawan-kawan semua sini ya, kawan-kawan semua, saya pamit dulu ya.
Oh iya iya. Kan, Iya. kan, Iya. Yuk, Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita kawal lah. Tetap kita kawal lah si MCK ini kan. Tetap ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tapi Mas kita Rian. aja begini, bukan haknya yang dihilangkan MCK itu, si Cornelius ini hanya kemerdekaan. Merdeka dalam artian dia tidak bisa kemana-mana, dalam artian dia harus mempertanggungjawabkan apa omongan. Hak jawab dia itu terbuka lebar. Kalau betul dia apa yang diucapkan itu benar, kenapa harus takut? Ini permasalahannya ya, jangan kebakaran jenggot. Anggaplah benar, tenang aja, yakin nggak akan terbukti. Kan baru praduga ya, belum vonis atau belum ingkrah. Nah ini Wanvila harus tahu, termasuk Muslim, termasuk sahabat kita di agama yang lain, di mana kita perjuangan masih panjang, betul kata Baju. Silahkan berjuang di sana di persidangan. Kita buktikan mana yang benar, mana yang salah. Kalau dia merasa benar, kenapa harus takut? Itulah kenapa Yahya Waluni nggak mau. Ya dia merasa benar, bisa dibuktikan nanti. Dia bisa membuktikan di persidangan. Salah satunya mungkin. Nah, MKT pun sama. Karena ranahnya aja yang lain. Silahkan kalau Anda memang ada yang merasa hal-hal yang tidak benar di dalam kami, silahkan. Siapapun, tadi sebut apa, delik aduan, delik umum dan sebagainya. Anda punya beberapa teman-teman dari umat debater, salah satunya mengaku sarjana hukum, Aderion, tanya Aderion. Tanya Aderion. Dia sarjana hukum, dia tahu hukum itu. Tanya. Kalau betul begini apa yang kita ucapkan, monggo. Baik, terima kasih Mas Rian. Tolong nanti diperbaiki lagi suaranya, kurang bagus itu. Ya, kami di sini hanya mengulas ya, teman-teman, saya ulangi lagi, mengulas tentang penangkapan si MKC ini oleh pihak kepolisian. Apa yang kami katakan ini kami dapatkan dari berita-berita berita online ya, dari Detik dan dari lain sebagainya tadi, yang di ujung kita buka acara sudah kita share itu informasinya. Jadi di sini masih banyak pekerjaan atau PR buat kita semua, terutama untuk teman-teman kita, saudara semuslim. Itu terus kita kawal sampai MKC menemukan titik terakhirnya. Insya Allah kalau Allah meridhoi akan masuk ke penjara. Tapi untuk masuk proses ke sana memang perlu proses yang cukup panjang. Dan buat teman-teman Kristen, tunjukkan kalau kalian pembelaannya dalam hal apa? Ya sediakan pengacaranya, sediakan orang-orang ahli untuk membela saudara kamu yang sudah dibidik oleh Bareskrim, sudah ditangkap. Itulah pembelaan yang benar. Kalau pembelaan monolog di YouTube sampai pembelaan di media sosial ya, sampai seorang pendeta mengatakan ingin membubarkan MUI, ya ini sebuah pembelaan yang keliru menurut saya itu. Jangan hanya cuma berteriak-teriak saja, tapi ya pihak Kristen harusnya kan tindak action langsung ya. Jangan banyak cincong, jangan banyak ketak-ketik di dunia medsos. Langsung aja sediakan perangkat-perangkat hukum untuk membela si Kucluk. Itu saudara kamu seiman loh. Ya bela dong dengan kemampuan kamu. Kan kalian itu umat kasih, ya kasihanlah si Kucluk ini. Dengan apa? Dengan menyediakan pengacara-pengacara yang handal, membela si Kucluk agar lolos dari jeratan hukum yang telah dituduhkan kepada si Kucluk ini. Inilah cara yang adil. Dan kami di sini cuma mengulas tentang peristiwa penangkapan itu. Kami di sini tidak berdebat. Tadi ada si teman kita si Abdon Sagala datang ke sini mempertanyakan kenapa ditangkap. Ya saya jawab, ya tanyakan saja yang sama si melapor, kalau perlu tanyakan pihak Kapolri. Nah di sini niatnya untuk membelokkan acara yang sudah kita buat. Menurut saya itu nggak fair, nggak adil. Jadi buat teman-teman yang lain silakan, Masuki atau siapapun yang mau menambahkan silakan, monggo. Ya silakan. Aku Bajul. Oh, Mas Layar. Sebentar, Mas Layar silakan. Mas aku lagi silakan. Supaya sedikit aja paling menghimbau kepada teman-teman yang sering nulis-nulis di live chat atau yang punya media sosial itu ya. Mohon maaf ya, mulai dari sekarang kita ya tetap alkitabiah, terus nggak usah menghujat, nggak usah pasang gambar-gambar yang
mohon maaf ya, yang Yesus panjang lah apa segala gitu. Karena walaupun menurut kita benar secara alkitabiah, ada kitabnya, ada ayatnya, ada kitabnya, tapi tetap aja bagi mereka itu adalah penistaan gitu ya. Nah, jadi jangan meringankan pasalnya dia nih, pasalnya si Pikuk ini. Nanti kan kalau misalnya dalam persidangan atau dalam pembahasan teman-teman OTN yang lain bakal bilang, lah orang Islam sendiri juga menghujat bla 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 gitu. Di screenshot lah komentar kalian yang buruk-buruk lah menurut mereka gitu ya, yang agak ekstrim gitu ya. Nah, jadi jangan meringankan argumen pembelaan mereka nanti gitu. Jadi ya makanya Muslim akhlakul karimah dan tetap pada jalurnya. Kita berkomentar santun gitu ya. Kalimat-kalimat sarkas aja gitu. Jadi jangan nama bikin mereka jadi ringan gitu ya. Karena mereka yang mereka lakukan ya penghinaan, penghujatan, penistaan. Beda sama kita. Kita harus sesuai kitab dan santun sesuai anjuran Rasulullah di Quran surat An-Nahl ayat 125. Oke? Itu aja Bang Jul. Baik, terima kasih. Sekarang saya arahkan ke Mas Triun Slayer. Sebelum Mas Triun Slayer, tolong di subscribe, ditonton semua video-video dari Sakuragi Muslim. Bisa diketik di pencarian Google, didukung channelnya Mas Sakuragi Muslim. Monggo Mas Slayer. Syukron kasiron. Siap, thank you. Ya, Ivan Villa yang ada di Triun Slayer Comment Center, silahkan luangkan waktu sejenak untuk subscribe Sakuragi Muslim Channel, karena beliau juga adalah seorang mujahid baru yang mencoba memberanikan diri untuk berbicara. Padahal datanya banyak, cuma malu berbicara gitu. Sayang banget gitu. Jadi sering-sering akhirnya untuk posting ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke watak-wataknya Tritungs lagi nih mengenai penangkapan MKC. Begini Tritungs, begini. Kami muslim, kalau misalnya memang kalian rasa menghujat, silahkan adukan gitu. Cuma kan kalian berapologetnya, kami mah tidak perlu mengadu. Padahal bukan itu sebenarnya. Yang kalian bilang menghujat, itu sebenarnya fakta. Contoh satu. Yesus ketika disalib itu tidak mengenakan kain sedikit pun. Itu bukan menghujat loh. Itu faktanya begitu. Itu baru ada patung-patung Yesus yang menggunakan loincloth atau penutup aurat zaman Helenistik sana, itu baru ada di kemudian abad. Waktu disalib itu, wallahi, itu semua korbannya bugil. Dan Yesus tidak mempunyai pengecualian sedikit pun untuk itu. Semua orang-orang yang berjalan dan bergerak di bidang historical fact sepakat untuk itu. Maka dari itu, kalian jangan bertakian nggak mau ngelaporin karena Muslim menghujat. Tapi memang karena Muslim ini berargumen sesuai fakta yang ada. Apa yang tertulis kami imani, apa yang tidak tertulis itu bidat. Berlaku ini secara akademisi berlaku ini, apalagi di pengadilan bukti kami kuat loh ketika berbicara. Nah, kalau misalnya nggak mau Muslim mengeluarkan bukti-bukti yang ada, ya kalian jangan menghujat, mengfitnah, karena fitnahan kalian itu wallahi Muslim akan membantai balik dengan fakta. Fakta itu berpihak pada Muslim gitu. Contoh lagi nih ya, kalian itu kadang menghujat begini. Fatimah sedekah dan si Fadilah Hatun di channelnya itu bilang Rasulullah tidak setelah boker tidak cebok. Dapat dari mana ini? Kan itu dapatnya dari asumsi miyah ya, bukan apa yang tertulis. Nah, itu yang kayak gitu menghujat namanya. Nanti kalau kita tabok nih, kita keluarin bentuk-bentuk alat cebok zaman Yesus hidup, nanti kalian bilang itu menghujat gitu. Kita mending loh pakai batu. Kalau misalnya tidak ada air, lah kalian ada air nggak ada air, kalian pakai pecahan genteng. Jangan terguncang, jangan bilang gua menghujat. Faktanya begitu. Terima nggak? Ujung-ujungnya kalian akan bertakia gitu. Wah, itu Islam menghujat, tapi kami karena Yesus mengajarkan kasih, kami tidak akan melaporkan. Nggak begitu cara bekerja kasih, my brother. Nggak begitu cara bekerja kasih. Yang cara bekerja kasih yang benar itu adalah mengkasihkan Kosman kepada kepolisian. Nah, itu baru kasih tuh. Itu baru kasih ya. Jadi dipahami Trito, kalian mau menghujat Muslim di aspek manapun akan kami bantai balik, karena kami lebih
punya literasi, dan kami di backup oleh data, dan kami disebut khalifah. Berbeda dengan kalian disebut domba, karena ya saya 53 ayat 6. Lihat tuh, gua ngatain kalian pakai Alkitab loh. Tertulis begitu, ayo. Gimana nggak kuat Muslim coba? Muslim ini selalu berdalil. Sekian dari Penatua Translator yang sedang menggunakan pribadi keduanya, yaitu Kristus. Ikhwan Fillah, silakan di subscribe, like channelnya Akhina Sakuragi Muslim Channel ya, itu nama channelnya. Lalu kemudian jangan lupa Yan JCC channel juga. Jadi 2 jangan lupanya nih. Kemudian jangan lupa juga Ikhwan Fillah yang Maulana bin Zakaria. Maulana bin Zakaria juga. Nanti insya Allah hamba tempel ya semua channel Muslim yang terafiliasi dengan JCC di deskripsi ya. Jangan lupa cek deskripsi, karena deskripsi nanti akan ada channel Muslim, terus rekening-rekening garda terdepan Muslim, dan juga timestamp untuk konten-kontennya hamba supaya tahu di menit berapa sedang membahas apa. Dan yang terakhir nih dari hamba sekarang adalah begini, Ikhwan Fillah. Kita sedang menggalang dana, alhamdulillah dana terkumpul banyak, dan nanti Pak Zul Amirul Zumiyah akan turun langsung ke lapangan untuk ketiga kalinya, Masya Allah, untuk ketiga kalinya dalam rangka membangun masjid yang dipimpin oleh saudara kita yang selama 60 tahun lebih tidak mempunyai masjid, Masya Allah. Padahal di kota yang cukup ya listrik masuk dan cukup maju gitu, yaitu kota Blora. Tapi saudara-saudara kita di sana belum mempunyai masjid, Ikhwan Fillah, karena karena aksesibilitas untuk menuju desa tersebut sangat-sangat terbatas. Maka dari itu bantuan dari pihak luar desa tersebut seperti kita ini akan sangat memudahkan saudara kita di sana untuk mempunyai impian mereka, yaitu masjid. Dan insya Allah amal jariah akan mengalir deras ketika masjid itu digunakan, ketika ada majelis ilmu di dalamnya, ketika ada yang sholat berjamaah di dalamnya, maka amal jariah itu akan sampai kepada kita semua. Silahkan cek deskripsi di Translator Comment Center, Zulfikar Official, Salam Akal Sehat, dan semua channel-channel yang terafiliasi dengan JCC untuk menyisihkan sedikit rezeki yang Ikhwan Fillah semua miliki. Sekian dari Penatua Translator, pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Layer yang telah memberikan statement cukup baik sekali, sekaligus pemberitahuan kepada Ikhwan Fillah semua di sana. Alhamdulillah YCC sudah punya program. Ini agak bergeser sedikit ya untuk teman-teman. YCC sudah punya program untuk mendirikan masjid di daerah Blora di Desa Kedung ya. Dan YCC sudah di Desa Kedung, YCC sudah diberi amanat kepada pemilik tanah, dan tanah itu sudah disahkan oleh pihak kepala desa dan juga pemilik tanah, hitam di atas putih dengan materai 10.000. Artinya JCC berhak mengelola ataupun membangun masjid di sana. Insya Allah masjid itu kita namakan dengan Masjid Zulzahidin. Masjid itu kita namakan Zulzahidin. Ini merupakan proyek kita semua, proyek umat muslim, khusus untuk jamaah JCC. Kita harus berbangga dengan formasi kita yang masih kecil ini. Kita sudah bisa membantu saudara-saudara kita yang berada di suatu daerah di Blora, yang mana daerah tersebut sudah hampir ataupun 60 tahun lebih ya tidak punya masjid. Saya sendiri ke sana, sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Sangat memprihatinkan sekali. Saya berpikir jangan sampailah saudara-saudara kita yang di luar sana tidak punya masjid, karena yang saya takutkan ini kecium oleh pihak sebelah, akhirnya terjadi misionaris, bagi sembako, bagi beras, bagi duit, akhirnya saudara-saudara kita yang ada di sana itu tergerus keimanan dan berpindah agama. Maka dari itu untuk membentengi umat, baik yang umat yang ada di live comment maupun umat yang real yang sudah saya saksikan sendiri, kita bersatu untuk mendirikan masjid. Dan JCC tidak hanya membangun masjid saja. Setelah masjid, insya Allah ya, setelah masjid jadi, kita akan datangkan ulama-ulama kita ke sana untuk memberikan backup keimanan saudara kita yang berada di sana. Itu cita-cita kami, cita-cita JCC, dan cita-cita kalian semua. Mari berdoa bersama-sama agar niat kita ingin membangun masjid segera terrealisasi. Alhamdulillah, dana terakhir yang sudah kita kumpulkan mencapai 21 juta.
Tadi Allahu Akbar. tadi ada masukan, tadi Alhamdulillah. ada masukan. Mas Yan coba dicek lagi Mas Yan. Tadi ada masuk lagi dari hamba Allah, masuk lagi 5 juta. Entah itu 5 juta sudah masuk ke 21 juta atau tambah. Sudah bang. Sudah bang. Berarti total berapa itu Mas? 21.800. Oh 21.800. Alhamdulillah sudah masuk. Sudah dicek di WA-nya Mas Yan? Udah itu makanya. Oh sudah masuk. Saya kan bisa melihat siapa yang ngirim. Saya ceritakan sebentar. Majul. Iya, oh iya, kabar baik juga buat teman-teman. Ternyata salah satu pejuang dari JCC Mas Triun Share sudah alhamdulillah bisa dimonetize. Semoga saja dengan diterimanya channelnya Mas Layar bisa tetap berkarya untuk membantai subat-subat dari tetangga sebelah. Kita doakan semoga Mas Layar giat untuk membuat video-video, giat untuk membuat sebuah tema-tema yang menarik, karena dari Mas Layar itu banyak keilmuannya. Silakan buat teman-teman yang belum subscribe di channelnya Triun Slayer, silakan subscribe, like dan share videonya di sana, karena videonya sangat bagus sekali. Di situ penuh keilmuan, penuh dengan kaidah-kaidah yang luar biasa bagi saya. Tadi donasinya sampai kapan Pak Zul? Ya, untuk donasi buat teman-teman yang ingin berdonasi di deskripsi video Zulfikar Official dan juga di deskripsi Mas Triun dan juga di Sakuragi dan juga di semua deskripsi Menara Siar JCC sudah dicantumkan nomor rekening dari JCC. Silakan berlomba-lomba untuk berdonasi. Open donasinya sampai kapan Pak Jul? Donasi tidak kita akan tutup, secukupnya, kita secukupnya sampai jadi masjid ini. Jadi donasi terus kita buka sampai masjid yang kita impikan bersama ini terwujud. Masalah mimpi. Bolehkah saya bermimpi? Andai kata ini si Koclok ini sudah menginap di penjara dengan hukuman-hukuman tertentu, bolehkah saya itu mendatangi si Koclok ini untuk mengucapkan selamat ya kira-kira? Oh boleh. Boleh ya? Mendatangi, nanti kita akan dokumenkan, kita akan bersalaman dengan si Koclok. Saya ucapkan selamat Anda telah menginap di hotel yang luar biasa ini. Boleh nggak ya kira-kira? Boleh. Bener boleh nih. Mendukung Pak Jul. Nah kalau mendukung ya kita mari tetap galakkan tagar kawal MKC sampai ke penjara. Semoga aja dengan tagar itu mimpi saya, mimpi teman-teman yang ada di seputaran Jakarta bisa terwujud untuk berjabat tangan dengan M. Koclok di penjara. Begitu. Bagaimana Mas Yuki? Kita tutup? Kita tutup atau gimana? Ada pemberitaan yang lain? Tutup Bang Jul. Udah. Baik, terima kasih teman-teman Iwan Villa yang berada di semua menara siar. Yuk tetap dukung semua channel-channel muslim yang terafiliasi dengan JCC. Like, subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng serta share semua video-video di sini, dan juga galakan tagar tolak channel-channel penghujat. Ya, khusus channel penghujat. Kalau channelnya bukan penghujat nggak usah nggak usah diganggu, karena banyak juga channel-channel Kristen atau yang lain itu kajiannya baik tentang agamanya sendiri, itu kalau itu nggak usah diganggu. Tetapi khusus untuk channel-channel penghujat ya kita gempur dengan cara apa? Dengan cara tidak usah tonton channel mereka, tidak usah like, tidak usah komentar, semuanya itu berguna untuk kita. Dengan begitu channel penghujat tersebut lama-lama akan mati dengan sendirinya tanpa kita laporkan, tanpa kita serbu ke sana, dia akan mati sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya tutup jamaah tema hari ini. Monggo di close masing-masing. Pak Jul, assalamualaikum. Aduh saya ketiduran baru. Udah saya tutup Bu ini. Lah udah ditutup ya? Udah. Ya udah deh. Saya ketiduran Pak Jul, ini baru kebangun.